Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Finride Kultur yang pada video kali ini dan kesempatan ini akan menyampaikan hasil diskus kelompok kami, yaitu terkait generasi startup di era tahun 2023 ini hingga 2050 nanti. Untuk Pinride Culture Team ini 1221026 dan juga ada saudara Rafa Syahmirja Nabil dengan NPM 11112212223. Untuk topik pembahasan yang akan kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami, ada 7 poin yang kami bahas. Dan untuk poin pertama ini adalah tren startup di era 2023 hingga 2050 nanti yang akan terus sangat amat berkembang. Yang kedua ada leadership startup menuju 2050 nanti yang pastinya untuk poin kedua ini adalah menentukan kita menjadi siapa dan seperti apa. Terus yang ketiga, membangun produk startup di tahun 2023 hingga 2050 nanti yang dimana mengikuti kebutuhan lingkungan yang ada. Untuk poin keempat ada jangkauan konsumen startup, pendanaan startup, rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050, dan yang terakhir scaling perusahaan, yaitu merubah dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rafa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kami terkait poin-poin sebelumnya, maka dari itu kami tertarik akan bisnis startup ramah lingkungan yang berkesinambungan yaitu Ecotech Solution. Ecotech Solution startup ini akan berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk masa depan dengan tujuan menciptakan dampak positif bagi planet kita dan mencapai kesinambungan dalam jangka panjang. Selain itu ada juga Ecotech Solution mengacu pada solusi teknologi yang berfokus pada aspek lingkungan dan keberlanjutan negatif pada ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan dalam kegiatan manusia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada tren startup di era 2023 sampai 2050. Itu ada beberapa poin ya. Itu ada yang pertama ada pertumbuhan pesat teknologi berkelanjutan dan solusi ramah lingkungan untuk menanggapi krisis iklim. Dan juga yang kedua itu ada adopsi teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen. Selanjutnya itu ada pengembangan teknologi sumber daya terbarukan dan efisiensi energi. Dan yang keenam, yang keempat ini ada peningkatan teknologi transportasi berkelanjutan seperti mobil listrik dan transportasi berbasis AI. Dan yang terakhir itu ada konsep ekonomi sirkular dan pendekatan berbasis daur ulang. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada leadership startup menuju 2050. Itu ada beberapa poin penting ya. Ada kepemimpinan yang berorientasi pada misi dan visi untuk menyelamatkan lingkungan dan mendorong inovasi berkelanjutan. Ada juga keterlibatan aktif dalam komunitas lingkungan dan kemitraan dengan organisasi berfokus pada keberlanjutan. Ada juga beberapa poin penting lagi, yaitu yang mau saya tambahkan ada di kesadaran akan keberlanjutan, ada juga inovasi teknologi, kolaborasi dan kemitraan, keterbukaan terhadap inklusivitas, ada juga fokus pada pengalaman pengguna, kewirausahaan sosial, kemampuan belajar yang cepat, transparansi dan akuntabilitas, fokus dan yang terakhir itu ada fokus pada dampak jangka panjang. Selanjutnya, itu ada leadership startup menuju 2050. Selain yang tadi ya, itu ada juga beberapa poin penting lagi, yaitu kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan kemajuan teknologi yang dinamis. Dan juga ada keterbukaan terhadap ide-ide baru dan kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yudi. Oke, kita bahas terkait membangun produk startup di tahun 2023 hingga 2050 nanti. Untuk yang pertama, pengembangan teknologi energi terbarukan yang efisien dan ekonomis. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa aspek utama yang mungkin berkembang selama periode tersebut. Yang pertama, ada panel surya efisien. Panel surya efisien telah menjadi sumber energi terbarukan yang populer, tetapi di masa depan diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dalam produksi dan instalasi panel surya. Yang kedua, ada sel bahan bakar yang lebih baik. Sel bahan bakar hidrogen adalah alternatif yang menarik untuk penghasilan energi bersih. Di masa depan diharapkan akan ada peningkatan dalam katalis dan material sel bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi produksi hidrogen dan sel bahan bakar.
Untuk yang ketiga, pengembangan baterai canggih. Teknologi baterai telah berkembang pesat dan pada periode ini kita mungkin menyaksikan peningkatan kapasitas, keamanan, dan efisiensi baterai. Untuk yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin. Penggunaan turbin angin untuk menghasilkan listrik terus berkembang dan di masa depan dapat diharapkan akan ada peningkatan dalam teknologi kincir angin dan turbin angin laut. Serta kincir angin vertikal dan teknologi yang lebih inovatif dapat meningkatkan efisiensi energi angin menjadi listrik. Selanjutnya ada energi ombak dan pasang surut. Setelah itu ada jaringan energi cerdas dan ada desentralisasi energi. Dan tidak lupa juga ada yang sangat penting yaitu daur ulang energi. Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah inovasi dalam teknologi daur ulang energi seperti konversi limbah organik menjadi bioenergi atau menggunakan panas bumi untuk menghasilkan listrik akan terus berlanjut. Dengan bermanfaat, limbah sebagai sumber energi, efisiensi dan ekonomi sumber energi terbarukan dapat meningkat. Untuk yang kedua, solusi teknologi IoT atau Internet of Things untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di berbagai sektor. Teknologi IoT memungkinkan perangkat dan sistem untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui internet yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mengurangi emisi karbon di berbagai sektor. Berikut ada beberapa cara bagaimana solusi teknologi IoT dapat diterapkan untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi. Yang pertama, ada smart grid. Teknologi IoT dapat diintegrasikan ke dalam jaringan distribusi listrik untuk membentuk smart grid. Dengan menggunakan sensor pintar pada jaringan, perusahaan listrik dapat memantau dan mengelola konsumsi listrik dengan lebih efisien. Terus yang kedua, pemantauan energi bangunan. IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengelola penggunaan energi di bangunan komersial dan residensial. Sensor dan perangkat IoT yang terpasang di bangun dapat mengukur konsumsi energi dari berbagai peralatan dan sistem. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi dan mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan mengurangi biaya energi. Yang ketiga, ada smart home. Penggunaan IoT dalam rumah pintar dapat membantu penghuni untuk mengelola penggunaan energi secara lebih efisien. Dengan perangkat pintar yang terhubung seperti termostat pintar, pencahayaan otomatis, dan perangkat selanjutnya ada transportasi pintar. Solusi IoT dapat diterapkan dalam kendaraan pintar dan dalam kendaraan pintar dan transportasi umum untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Terus selanjutnya ada industri pintar. Di sektor industri, teknologi IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di pabrik dan fasilitas produksi. Dengan menerapkan sensor dan produksi IoT pada mesin dan sistem industri, perusahaan dapat memantau efisiensi produksi, mendeteksi potensi kebocoran energi, dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan energi secara lebih jelas dan efisien. Selanjutnya ada pemantauan sumber energi terbarukan. IoT dapat digunakan untuk memantau kinerja sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem bioenergi. Pengelolaan jaringan air. Teknologi IoT dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan air untuk mengoptimalkan konsumsi energi dalam pengelolaan distribusi dan pemompaan air sehingga mengurangi kerugian energi dan menghemat biaya operasional. Yang ketiga, kita akan bahas terkait teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak limbah pada lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen kunci dari produk startup yang berfokus pada teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah. Yang pertama, ada sistem pemantauan limbah. Teknologi sensor dan perangkat IoT dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik penghasil limbah melacak arus limbah dan menyediakan informasi real-time tentang kondisi limbah di berbagai lokasi. Yang kedua, teknologi pencacah dan pemrosesan limbah. Proses daur ulang yang lebih efisien akan membantu mengurangi penggunaan sumber daya baru dan mengurangi dampak limbah pada lingkungan. Terus yang ketiga, daur ulang material yang sulit didaur ulang. Banyak material yang sulit didaur ulang seperti plastik campuran dan bahan komposit. Mengembangkan teknologi daur ulang yang mampu mengatasi tantangan ini dapat menjadi pendorong utama dalam mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang keempat, ada penerapan kecerdasan buatan.
Teknologi kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang dan memisahkan limbah menjadi bahan yang lebih mudah didaur ulang. AI dapat membantu mengidentifikasi material, memprediksi tingkat kualitas hasil daur ulang, dan mengoptimalkan proses daur ulang secara keseluruhan. Selanjutnya ada edukasi dan kesadaran. Ini adalah hal yang paling penting untuk kita semua, yaitu mulai dari diri sendiri dan orang-orang terdekat. Selanjutnya ada kemitraan dengan pemerintah dan industri. Startup dapat mencari kemitraan dengan pemerintah, lembaga, dan perusahaan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Kemitraan ini dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dan menciptakan regulasi yang mendukung dan dilakukan dari dulu. Karena apa? Karena di negara luar atau di luar negara itu sudah dilakukan untuk platform penukaran dan penjualan limbah. Membangun platform yang memfasilitasi penukaran dan penjualan limbah antara berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat dijelaskan dalam bidang transportasi berkelanjutan dan mobilitas ramah lingkungan. Yang pertama, ada kendaraan listrik dan hidrogen. Terus yang kedua, infrastruktur pengisian kendaraan listrik dan hidrogen. Yang keempat, solusi mobilitas terbagi atau share mobility. Inovasi dalam solusi mobilitas terbagi seperti layanan berbagi kendaraan, skuter listrik terbagi, atau layanan transportasi berbagi lainnya dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan meningkatkan efisiensi penggunaan transportasi. Selanjutnya ada teknologi otonom dan kecerdasan buatan dalam transportasi. Pengembangan kendaraan otonom dan penggunaan AI dalam sistem transportasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan perjalanan. Selanjutnya ada integrasi sistem transportasi. Terus ada juga transportasi berbasis energi, logistik berkelanjutan, serta ada teknologi pengendalian lalu lintas pintar. Setelah itu ada mobilitas pedesaan berkelanjutan, yaitu startup dapat mencari solusi mobilitas berkelanjutan khusus untuk wilayah pedesaan, seperti kendaraan listrik untuk pertanian atau teknologi transportasi terjangkau untuk kawasan terpencil. Dengan mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan kesadaran akan keberlanjutan produk dan layanan yang dikembangkan dapat peralihan menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan. Kita lanjut. Jangkauan konsumen startup. Di sini ada 3 poin. Saya sedikit menjelaskan terkait poin pertama, yaitu kolaborasi dengan perusahaan besar untuk memperluas jangkauan dan distribusi produk. Kolaborasi dengan perusahaan besar adalah strategi yang cerdas bagi startup yang berfokus pada produk berkelanjutan untuk memperluas jangkauan dan distribusi produk mereka. Perusahaan besar memiliki kekuatan sumber daya, jaringan distribusi yang mapan, dan basis pelanggan yang luas, sehingga kolaborasi dengan mereka dapat membantu startup mengatasi beberapa tantangan dalam mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih luas. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kolaborasi dengan perusahaan besar dapat membantu startup dalam memperluas jangkauan dan distribusi produk berkelanjutan. Untuk yang pertama, akses ke jaringan distribusi yang luas. Yang kedua, ada pengenalan ke basis pelanggan yang besar. Yang ketiga, keuntungan dari reputasi dan kepercayaan. Yang keempat, dukungan pemasaran dan promosi. Yang kelima, penggunaan teknologi dan sumber daya. Yang keenam, menghadapi tantangan skala. Maksudnya adalah perusahaan besar memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan skala dalam produksi dan distribusi. Dengan kolaborasi, startup dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman perusahaan besar dalam mengatasi tantangan skala, sehingga mereka dapat tumbuh dengan lebih baik dan lebih cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dukungan keuangan dan investasi. Kolaborasi dengan perusahaan besar juga dapat membuka perusahaan untuk mendapatkan kesempatan dalam dukungan keuangan dan investasi. Perusahaan besar seringkali tertarik untuk berinvestasi dalam startup yang menawarkan produk dan inovasi berkelanjutan karena hal ini sejalan dengan tujuan keberlanjutan mereka. Melalui kolaborasi yang tepat, startup dapat memperluas jangkauan dan distribusi produk berkelanjutan mereka dengan lebih cepat dan efektif, sehingga memberikan dampak yang lebih besar pada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Ketiga, penciptaan dampak positif, fokus pada konsumen sadar lingkungan memberikan kesempatan bagi startup untuk menciptakan dampak positif yang nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya adalah branding dan reputasi, yang pasti kita punya good name bagi masyarakat. Selanjutnya ada dukungan organisasi, ketika kita satu visi dan satu misi, dukungan organisasi akan tetap berjalan. Selanjutnya ada membangun gerakan berkelanjutan. Nah, untuk poin ketiga ini, membuka kesempatan bagi masyarakat dengan harga terjangkau untuk mengadopsi teknologi berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana startup dapat mewujudkan hal ini. Untuk yang pertama, harga yang kompetitif. Salah satu langkah pertama yang
yang dapat dilakukan adalah menghadirkan produk atau layanan berkelanjutan dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses produksi, mencari solusi teknologi yang efisien, dan bekerja sama dengan pemasok untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih baik. Yang kedua ada skabilitas, memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh startup dapat dengan mudah diubah dan ditingkatkan dalam skala produksi, dapat membantu mengurangi biaya produksi per unit. Yang ketiga, ada subsidi atau dukungan pemerintah. Yang keempat, model bisnis berbasis pelanggan. Yang kelima, daur ulang dan penggunaan kembali. Yang ke selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran. Dan selanjutnya lagi penguatan kemitraan. Startup yang berfokus pada menyediakan solusi berkelanjutan dengan harga yang terjangkau tidak hanya akan menciptakan dampak yang positif pada lingkungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan perubahan sosial dan menciptakan akses yang lebih adil untuk teknologi berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dilanjutkan oleh Saudara Rafa. Baik, selanjutnya itu ada pendanaan startup, itu ada 3 poin pentingnya. Ada pencarian pendanaan dari investor berorientasi sosial dan lingkungan yang mendukung misi dan visi perusahaan. Yang kedua, partisipasi dalam program akselerator dan kompetensi inovasi berkelanjutan. Yang ketiga itu ada potensi untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan organisasi yang berkomitmen pada keberlanjutan. Selanjutnya, itu ada rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050. Itu ada mencari bakat terbaik dengan antusiasme untuk keberlanjutan dan inovasi teknologi. Dan juga ada pendekatan inklusif dan beragam dalam menciptakan tim yang kreatif dan beragam. Selanjutnya lagi itu ada pengembangan kultur perusahaan yang mendukung kolaborasi, pembelajaran, dan kreativitas. Baik. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ini ada scaling perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Itu ada 3 poin pentingnya. Yang pertama itu ada ekspansi ke pasar internasional untuk meningkatkan dampak teknologi berkelanjutan secara global. Yang kedua itu ada kemitraan strategis dengan perusahaan besar dan organisasi internasional. Yang tiga ada skalabilitas, teknologi yang memungkinkan produk dan solusi dapat diadaptasi ke berbagai sektor dan lingkungan. Baik.